Ya, saya lanjutkan perbincangan di dua sisi. Tadi Babe Haikal menyebutkan ini jangan-jangan panggung sandiwara. Saya mau ke Prof. Henry dulu boleh ya, Prof. Henry. Bagaimana tanggapannya? Apakah memang ini Presiden seserius apa ini meminta masyarakat untuk memberikan kritik secara aktif? Tadi Babe Haikal sempat menyebutkan jangan-jangan ini diduga, pakai kata-kata diduga ya, panggung sandiwara begitu, Prof. Mendampingi apa yang penyanyi tadi ya, gitu ya. Ini Mbak Dwi, ini kalau kita lihat beliau tahu persis namanya kritik itu sangat bermanfaat dan pemerintah dan yang semakin sehat, pemerintahan yang semakin terdekat karena kebijakannya layanan publik. Layanan publiknya kalau ada yang kurang itu nanti akan dapat reaksi. Prof. Henry, Prof. Henry, boleh kita perbaiki dulu komunikasi agar bisa didengarkan dengan jelas karena itu putus-putus. Mungkin kita akan perbaiki terlebih dahulu saluran komunikasi kita dengan Prof. Henry. Saya ke Bung Deddy terlebih dahulu nih karena kita nggak bisa mendengarkan Prof. Henry. Tanggapannya Bung Deddy, jangan-jangan ini seberapa serius sih Presiden dengan pernyataannya? Silakan dong kritik pemerintah. Jangan sampai ini duga seperti kata Babe tadi panggung sandiwara, jangan-jangan. Ya, soal apakah keseriusan Presiden itu benar-benar atau itu panggung sandiwara seperti diduga panggung sandiwara seperti kata Haikal, ya hanya Pak Jokowi yang tahu. Tetapi makanya dari awal saya katakan tadi bahwa konteksnya dulu Pak Jokowi bicara pada pertemuan dengan Ombudsman, ya. Itu konteksnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik dan hak masyarakat gitu ya. Yang kedua tadi saya katakan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi karena kritik itu adalah semacam obat vitamin buat penyelenggaraan kekuasaan dan itu dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kalau mau dikatakan apakah Pak Jokowi serius, ya memang harus serius, itu perintah konstitusi. Boleh saya tanya ke Pak Deddy? Silakan. Boleh. Ada nggak kritik yang disampaikan masyarakat lalu diambil oleh Pak Jokowi atau oleh pemerintah? Ya, saya kira banyak yang diambil. Salah satunya apa kira-kira? Banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah. Anda tinggal buka aja internet ya. Saya nggak usah lah. Ini sangat teknis kalau menurut misalnya, saya. Misalnya dalam gini, kebijakan juga banyak. DPR, ya. Misalnya gini, masyarakat mengkritik. Ini contoh aja satu yang Anda bilang banyak satu. Ini lalu kemudian pemerintah ambil dan pemerintah jalankan. Sehingga kita ntar dengan niat baik Pak Jokowi kita sambut. Kalau kita bicara itu nanti kan jadi hal-hal teknis. Tapi inilah cara pandang yang seolah-olah dari awal sudah ada framing di kepalanya bahwa negatif, bahwa tidak ada yang didengar oleh masyarakat. Enggak, jangan. Itu kan menurut Anda. Enggak boleh begitu. Loh, Anda tadi boleh berpendapat. Saya boleh mempersilakan. Saya mengatakan tidak. Enggak. Jadi begini loh. Harus terbuka. Di muka publik harus terbuka. Harus terbuka. Kita bertanya. Anda jangan tanya saya bukan Jokowi. Lo barusan kan bilang. Kalau pemerintahan saya kira sangat banyak yang diperbaiki. Saya bilang contoh. Mungkin teknisnya Bung Deddy nggak tahu undang-undang yang diperbaiki karena masukan masyarakat. Ada perpu yang diciptakan karena tuntutan masyarakat. Masa sih harus sebut? Berarti kan Anda nggak gaul biar gitu masyarakat tahu. Jadi seolah-olah nanti saya mau sebentar. Saya kasih kesempatan Bung Mardhani, silakan. Jadi Deddy tadi bilang Pak Jokowi menyatakan ini pada acara Ombudsman Republik Indonesia. ORI ya. Saya kebetulan Komisi 2. Ombudsman mitra kami. Ombudsman ini KPK-nya Komisi 2. Kita terus memperkuat, mendukung. Tapi saya tantang Pak Jokowi, ayo naikin anggarannya Ombudsman. Anggaran tahun 2020 cuma 206 miliar. Padahal Ombudsman tingkat provinsi tidak boleh mendapat bantuan dari APBD. Semuanya dropping dari atas. Kenapa? Karena mereka punya tugas quote and unquote seperti KPK yang apa keluhan ayo. Sekarang ini mereka lagi mengembangkan riset, punya asisten, tapi remunerasi. Saya pernah. Oke, poin yang ingin Anda sampaikan apa? Kalau Pak Jokowi serius pengen membesarkan Ombudsman, biar kritik masyarakat bisa lebih berkualitas, tambah anggaran, tambah penguatan. Saya sepakat itu, dan saya kira kan Bung Mardhani juga di DPR. Jadi harus bersama-sama, tidak cukup hanya Presiden. DPR dan legislatif dan eksekutif harus bersama-sama memandang ini sebagai hal yang penting. Bedanya gini, kami di Komisi 2 selalu dukung. Tapi ketika masuk ke pembahasan di Kementerian Keuangan, eksekutif, mereka selalu punya plafon.
Padahal Pak Jokowi bisa melihat mana yang harus diprioritaskan sehingga anggarannya di top up. Yang itu saya tantang, ayo kayak tadi undang-undang ITE sekarang ombudsman digedein. Gitu. Itu hanya pemerintah yang bisa menjawabnya ya. Nah, kita sekarang ke Prof. Henry dulu. Prof. Henry sudah bisa mendengar saya? Ya sudah bisa. Oke, nah ini lebih bagus nih suaranya. Prof, bagaimana tanggapan Anda nih? Seserius apa nih Pak Jokowi dengan pernyataannya? Masyarakat ayo dong lebih aktif mengkritik pemerintah. Ya itu kan tadi saya katakan bahwa Pak Jokowi itu tahu bahwa kritik itu akan menciptakan pemerintahan yang menjadi semakin hati-hati, semakin cerdas, semakin bijak begitu. Tadi misalnya kritik Pak Mardhani Alisera menyebabkan nanti mungkin akan jadi perhatian itu mengenai anggarannya ombudsman kan begitu kan. Jadi kritik itu memang suatu gizi yang bisa membuat badan sistem demokrasi ini semakin sehat. Makanya Pak Jokowi minta supaya ada tambahan kritik kan begitu. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa ini menyebabkan orang takut, sebenarnya ketika ini diadakan, acara ini diadakan, itu kan juga sudah menunjukkan bahwa tidak takut kan orang mengkritik. Ini Babe Haikal ini kan tukang kritik dari kemarin-kemarin juga aman-aman saja begitu. Kemudian yang tadi di media sosial yang ramai katakanlah nyinyir dengan Pak Jokowi pun juga justru malah menimbulkan diskusi-diskusi ini. Artinya itu juga menunjukkan bahwa kalau ada orang mengatakan takut, nyatanya malah yang trending kan yang pada negatif-negatif itu. Berarti ini kan masih ada ruang demokrasi yang cukup besar, termasuk dalam diskusi malam ini. Oke, masih ada ruang demokrasi yang terbuka kok, Bung Mardhani, Pak Babe Haikal. Demokrasinya ada, tetapi survei yang dilakukan beberapa lembaga independen jelas menyatakan masyarakat kian takut menyatakan pendapat. Tadi Babe Haikal saja panggung sandera pakai kata diduga. Nanti semua selalu, saya juga ketika menyatakan harus pakai exit point-nya gitu. Ya, kalau belum pasti ya jangan saya yakin itu dong. Sebentar. Ini sudah ada yang pasti nih. Saya juga kita merangkum beberapa tanggapan dari aktivis segala macam ya mengenai pernyataan Pak Jokowi. Kita dengarkan dulu bersama ya berikut ini. Bagus. Harusnya niat baik ini juga bisa ditindaklanjuti dengan misalnya inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE. Pemerintah mau mendengarkan kritik itu atau tidak? Gitu kan? Jadi jangan kemudian mengundang kritik tapi tidak mau mendengarkan kritik itu. Jadi wajar kemudian kalau ada survei dan lain-lain yang mengatakan masyarakat sekarang takut. Karena sehari-hari kita ditampilkan wajah orang yang kritis, orang yang demonstrasi, orang menyampaikan pendapat malah ditangkap-tangkepin. Problemnya satu adalah umumnya buzzer adalah anonim. Jadi nggak pernah tahu kita siapa. Mereka tidak pernah mau bersedia atau punya kapasitas barangkali untuk mempersoalkan materi kritiknya. Agar Pak Jokowi menertibkan buzzer-buzzer penumpang gelap. Nah, itu tanggapannya mulai dari mau dengerin nggak sih sebenarnya kritik dari masyarakat itu ya? Ada yang takut buzzer-buzzer tolong ditertibkan loh. Gini deh misalnya kita pakai pendekatan kampus sebentar ya. Dulu ya ada mata kuliah yang namanya decision analysis atau analisa keputusan. Saya coba ketika Pak Jokowi berkata begitu, sekali lagi ini acara untuk apresiasi Pak Jokowi ya, karena mungkin mudah-mudahan ada sebuah perubahan yang besar dalam tubuh pemerintahan yang periode kedua ini. Saya coba oret-oret ya, kritik tidak kritik. Ya, kritik tidak kritik. Boleh nggak saya tanya Babe Haikal? Boleh. Tadi kan Anda nanya saya pas saya ngomong ya. Saya mau nanya ini. Belum selesai. Kasih dulu saya satu contoh. Orang masuk penjara karena mengkritik pemerintah. Sebentar, simpan dulu. Jawabannya simpan dulu. Nanti saya jawab. Ya, simpan dulu ya. Tadi kan berimbang nih. Tadi kamu lagi ngomong ditanya nih. Tapi saya yang mengatur dong. Saya yang mengatur lalu lintasnya. Sebentar. Saya mau nanya itu aja. Saya ke moderator. Ya, silakan. Tadi kan saya langsung jawab. Disimpan dulu nanti dilanjutkan. Saya kan langsung jawab. Ada nggak kasih saya contoh orang karena mengkritik dengan benar lalu masuk penjara? Sebentar, biar oke. Pertanyaannya ditampung tapi nanti dijawab. Lanjutkan dulu BHK. Ada analisa keputusan, ya, analisa keputusan, decision analysis dulu ya mata kuliah. Mungkin di pasca sarjana itu pada tahu lah. Kritik, tidak kritik. Kalau kritik ditangkap, tidak ditangkap. Nah ini berkejawab, sabar sebentar. Ya silakan. Ya, kritik, tidak kritik, ditangkap, tidak ditangkap. Terus kalau nggak ditangkap, apakah kritiknya dibaca atau nggak dibaca? Oh dibaca, didengar atau nggak didengar? Didengar, dijalanin atau nggak dijalanin?
kemudian ada contohnya nggak kritik masyarakat lalu dijalankan atau dibahas. Kalau nggak ada contoh maka keputusannya paling terakhir. Oh lebih baik tidak usah kritik, silahkan jalan. Dan sekarang seperti itu. Coba ambil contoh, kritik pemerintah, besok akun hilang nggak? Akun apa Facebook lah, Nah Twitter, ini berkaitan Instagram. nih dengan pertanyaannya Bung Ya, Deddy. ya, Boleh dijawab sebentar, nanti. sebentar. Nanti dijawab Babe. Iya. Harus jeda dulu kita sejenak. Saya Dua sisi akan ikut kami masalah. lanjutkan. Sesaat lagi usai jeda.